Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan dilakukan langsung studi kasusnya. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang ada. Antara lain adalah belum ada sistem pendukung keputusan penerimaan karyawan sehingga proses penerimaan karyawan ditentukan secara sepihak langsung oleh HRD. Proses penyelesaian berkas dan pencarian data pelamar masih lambat dikarenakan HRD harus melihat berkas calon karyawan satu persatu. Banyaknya lamaran yang masuk memerlukan waktu yang cukup lama dalam membandingkan calon karyawan seleksi penerimaan karyawan yang dilakukan secara manual. Memiliki kurangan yaitu kemungkinan terjadinya subjektivitas dan perhitungan yang salah dalam penilaiannya. Tahap pertama yaitu perhitungan bobot kriteria menggunakan AHP. Metrik perbandingan yang didasarkan pada tabel skala saat nilai yang dimasukkan hanyalah nilai perbandingan pada metrik segitiga atas. Kemudian pada bagian metrik segitiga bawah akan diisi secara otomatis. Contohnya, apabila pendidikan sedikit lebih penting dibandingkan sertifikat, maka nilai metrik cukup yang harus diinput adalah 1,2. Adalah 1 dibagi 3. Maka dari itu secara otomatis elemen metrik 2,1 akan disebutkan nilai 3 bagi 1. Bagian utama pada metrik akan otomatis terisi dengan nilai 1 karena akan membandingkan dengan kriteria sendiri. Contoh di sini ada sertifikat diisi dengan nilai 3, sertifikat 5, sertifikat dan kesehatan bertemu dengan nilai 7, pendidikan pengalaman bertemu dengan nilai 3, lalu pengalaman bertemu dengan kesehatan dengan nilai 5. Pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan skala saatnya di tingkat kepentingan antar kriteria dapat diperoleh metrik perbandingan berpasangan yang menjelaskan tingkat kepentingan dari masing-masing kriteria dengan kriteria lainnya dan dapat dilihat pada tabel berikut. Contohnya seperti ini. Saya izin langsung ke tabel, Bu. Iya, itu tuh papermu masih belum sesuai dengan template ya. Yang tabel, Bu. Pertama kita akan mencari metrik berpasangan. Ini sudah dijelaskan pada tabel metrik berpasangan, isi diagonal akan diisi oleh nilai 1 dan di atasnya otomatis akan dibagi oleh nilai yang ada di bawahnya seperti ini 3. Dan otomatis di sini diisi oleh 1 dibagi 3, hasilnya adalah 0,3 dan seterusnya. Lalu setelah itu kita akan mencari metrik nilai kriteria. Caranya adalah dengan masa kerja di bagian sheet 19 ini dibagi dan caranya dengan total dibagi dengan sertifikat yang hasilnya itu adalah 1. Ini. Contohnya seperti ini. Dengan total dibagi dengan Simulasikan, ya. sama dengan klik di sini lalu dibagi atau dengan garis miring lalu klik ke total dari sertifikat lalu enter. Ini akan menjadi 0,625. Hal ini dilakukan seterusnya seperti di bagian usia. Kita ulangi yaitu dulu 0,3 sama dengan 0,3 dibagi dengan total dari pendidikan. Silakan menjadi begitu berlanjut sampai ke bagian jabatan. Setelah itu jumlah
Jumlahkan semua total dari masa kerja sampai ke jabatan. Ini contohnya seperti sum F, lalu klik dari sini, terus biasanya sampai ke bagian jabatan, lalu enter. Silakan menjadi seperti ini. Sudah terlihat sama hasilnya. Dan begitu seterusnya lalu tinggal ditarik saja sampai ke bawah sini. Maka hasil akan otomatis berubah. Lalu kita akan mencari prioritas. Caranya adalah dengan jumlah yang sudah kita jumlahkan tadi dibagi dengan banyak kriteria. Banyak kriteria itu adalah ada 4 kriteria. 1, 2, 3, 4. Contohnya seperti ini. Sama dengan klik ini, klik bagian jumlah, bagian kolom awal, lalu dibagi dengan 4. Otomatis hasilnya akan sama. Dan jangan lupa tetap langsung ditarik ke bawah agar hasilnya makin terlihat. Setelah itu kita akan mencari metode berpasangan dikali bobot prioritas. Caranya adalah dengan prioritas dikali dengan hasil dari kolom 1 metode berpasangan, yaitu 1. Mungkin seperti ini. Sama dengan lalu klik bagian ini, lalu kita kali dengan tanda bintang, lalu klik angkanya, lalu enter. Silakan muncul seperti ini. Dan tentunya tetap sama seperti tadi, langsung saja tarik ke bawah, otomatis nilainya akan keluar. Lalu jumlah seperti tadi dengan cara sama dengan sum, lalu cari bagian sum, lalu klik bagian ini, geser sampai ke kesehatan. Lalu enter. Dan sudah jadi. Setelah itu kita akan mencari konsistensi indeks, random konsistensi indeks, dan CR. Pertama kita akan cari agent value-nya dulu. Ini didapat dari jumlah baris. Di mana jumlah baris itu didapatkan dari hasil jumlah ini. Ada jumlah yang ada di sini. Lalu bobot prioritas. Bobot prioritas kita dapatkan dari sini lalu dipindah ke sini. Cara mencari hasilnya adalah sama dengan klik bagian jumlah baris lalu dibagi dengan bobot prioritas. Enter. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Setelah itu kita langsung tarik saja ke bawah. Menjadi. Setelah itu kita akan mencari jumlahnya. Sama dengan sum, lalu jumlahkan semua hasil dari hasil agent value tadi. Lalu enter. Hasilnya 16,98. Setelah itu jumlahkan lambda lalu dibagi kriteria. Karena kriteria di sini hanya 4, jadi hanya dibagi 4. Jadi sama dengan hasil dari agent value dibagi dengan 4. Lalu cara mencari CI adalah dengan hasil dari jumlah lambda tadi kita buat seperti ini. Dengan buka kurung, klik hasilnya, kurang kriteria, kurung, lalu dibagi, lalu buka kurung lagi,
Lalu kurangkan kriteria dengan nilai 1. Kurang 1. Tutup kurung. Kita sudah makin terlihat. 0,9 ini didapatkan oleh random consistency index yang sudah ditentukan. Lalu cara mencari CR adalah dengan cara sama dengan CI consistency index tadi dibagi dengan random consistency index. Kita sudah terlihat. Setelah itu lakukan hal yang sama dengan sertifikat pendidikan, pengalaman, dan kesehatan masing-masing. Ini kita masukkan nama-nama contoh calon karyawan dan memiliki nilainya masing-masing. Setelah itu kita ambil bagian hasil dari jumlah agent value, lalu kita pindah ke hasil. Pada bagian pertama nilai kriteria, hasil ini dipindahkan ke ini, di mana sertifikat berada di urutan keempat, pendidikan di 3, pengalaman di 2, kesehatan di 1. Lalu di sini hasil agent value tadi dari sertifikat ini di copy, ini dipindahkan ke sini. Seterusnya sampai ke bagian kesehatan. Lalu kita jumlahkan semuanya. Cara dengan sama dengan sum F tarik dari bagian sertifikat sampai ke kesehatan. Sudah terlihat. Di mana di sini Farhan berada di nomor 4, Rizky di nomor 3, Bagas nomor 2, dan Leo nomor 1. Yang berarti Leo kemungkinan besar akan diterima oleh perusahaan tersebut. Baik Bu, ini segitu saja presentasi saya. Oke. Udah sampai ranking itu ya? Ya Bu, saya sampai ranking. Ya, Kesimpulannya, penelitian ini menghasilkan sistem penunjang keputusan rekrutmen karyawan dengan kombinasi metode AHT yang berbasis pada PT Bandau Metapol Wartoyo dengan metode Rapid Application Development yang dibangun menggunakan framework Laravel. Sistem mendukung keputusan perekrutan karyawan diharapkan dapat mengotomatisasi proses perekrutan yang dapat meminimalisir terjadi subjektivitas terhadap lamar. Sistem penunjang keputusan dapat mempermudah tugas HRD, khususnya dalam proses verifikasi data, karena berkas yang diterima sudah dalam bentuk elektronik, sehingga tidak akan tercecer dengan dokumen lain. Begitu saja presentasi saya. Terima kasih. Oke. Minum. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, Ibu tutup sampai sini. Ibu kelas yang lain. Saya bu. Matang bagi, matang main, matang atem, mata-mata, doleng-doleng, emang umi, doleng-doleng. Saya off-nya, saya close-nya itu jam 1, soalnya ada kelas yang lain.